Hmm, suaranya ini.
Izin, Bapak Ibu, mohon maaf suara tidak kedengaran sama sekali. Haryani, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru SMK yang hadir secara daring, yang saya hormati anak-anakku, the best, the best 10 ya, terbaik daripada skor tertinggi tes TOEIC yang dilakukan di tahun 2023 ini, yang hadir secara luring, serta teman-teman dari ITC maupun juga dari Direktorat SMK yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu baik secara daring maupun secara luring. Yang secara luring khususnya dari The Best 10 peserta didik yang terbaik dari tes TOEIC kita ini, saya ucapkan selamat ya, selamat atas terbaik kalian, dan juga kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ucapkan selamat juga atas pendampingan Bapak dan Ibu sehingga tes TOEIC ini bisa berjalan lancar dan ada anak yang memiliki nilai tertinggi di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Kami sangat bangga, sangat mengapresiasi penyelenggaraan tes TOEIC ini, dan akan terus kita lakukan untuk tahun berikutnya, dan mari kita siapkan dengan baik. Karena rata-rata di kita ini hasil tes TOEIC ya sudah baik, tetapi masih di bawah kebutuhan-kebutuhan internasional. Ya, masih perlu ditingkatkan kembali. Ketika kami ke Korea kemarin, standar tes TOEIC-nya itu beberapa lembaga ada yang mensyaratkan sudah di atas 700. Ya, berapa anak kita yang sudah di atas 700? Ini masih belum banyak. Ya, lembaga-lembaga, industri-industri internasional bahkan ada yang mensyaratkan sampai 900. Itu memang luar biasa ya. Maka dari itu, mari terus kita siapkan kemampuan bahasa asing anak-anak kita tanpa meninggalkan bahasa nasional kita, ya, bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ke-10 sebagai bahasa internasional, yang kemarin juga sudah dipaparkan di UNESCO, ya, di UNESCO. Jadi Pak Dirjen Bahasa sudah paparan di UNESCO dan akan ditetapkan menjadi bahasa internasional yang ke-10, ya, ke-10. Artinya kalau anak-anakku pintar bahasa Inggris, nanti bisa menjadi duta-duta Indonesia untuk mensosialisasikan bahasa Indonesia di tempat lain. Ini yang kehebatannya, ya, peluangnya, ya, peluangnya. Tapi harus punya base dulu, kemampuan bahasa Inggris yang baik. Saya ucapkan selamat dan terima kasih Bu Jenny bersama Pak Victor atas selama ini kerjasamanya dengan Kemendikbudristek, khususnya Direktorat SMK, dalam
penyelenggaraan tes TOEIC maupun juga dalam kondisi-kondisi yang luar biasa seperti pada saat COVID-19 yang itu pun juga bisa berjalan dengan baik. Dan harapan kami kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hadir, Bapak Ibu Guru yang hadir secara daring karena kondisi tidak bisa dihadirkan secara luring, selamat mempersiapkan dan mari terus kita tingkatkan kemampuan komunikasi anak-anak kita, komunikasi nasional menggunakan bahasa Indonesia, dan juga jangan lupa juga kita harus melestarikan bahasa daerah kita masing-masing dan juga kita manfaatkan, optimalkan juga kemampuan bahasa asing untuk komunikasi internasional. Itu cita-cita dari pengembangan bahasa di Indonesia. Terima kasih. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Bapak Wardani atas sambutannya. Luar biasa sekali Bapak. Oke, selanjutnya saya undang Ibu Jenny Lee selaku Chief Executive Officer dari International Test Center untuk turut memberikan sambutan. Pada Ibu Jenny, silakan. Good morning, ladies and gentlemen, esteemed faculty, teachers, proud parents, and most importantly, our brilliant students. Hello and good morning. Today we gather to celebrate an extraordinary accomplishment, the remarkable achievement of our best students in English proficiency measured by TOEIC. Your dedication, hard work, and passion for language learning have not only set you apart, but also illuminate the path of other students to follow. As Benjamin Franklin wisely said, well done is better than well said. These students, all of you, haven't just spoken about success. They have shown it through their understanding linguistic skills. Franklin's words remind us that action speaks louder than words. And today, we witness the embodiment of this truth in our TOEIC high score achieving students. Their commitment to excellence serves as a living example, inspiring us to turn aspiration into achievements. Let us celebrate not just their linguistic mastery, but also the embodiment of Franklin wisdom in their action. Congratulations to 2023 SMK English Challenge winner. May your accomplishment become a source of inspiration for generations to come, and all the best for your training in Japan. Ladies and gentlemen, ITC also extends her heartfelt applause to the Ministry of Education, Directorate of Technical and Vocational Education for their commendable focus on enhancing the English proficiency of vocational education students as evidenced by their outstanding performance in TOEIC tests. In recognizing the significance of language skill in today's global landscape, the ministry's strategic efforts have not only empowered students with vocational expertise, but have also equipped them with vital tools for international communication. This accomplishment reflects a dedication to holistic education, ensuring that every student, regardless of their chosen field, has the linguistic skill necessary for success in the global stage. As we celebrate the remarkable result achieved by vocational education students, we also commend the ministry for fostering a comprehensive learning environment that transcends traditional boundaries. Their commitment to excellence in language education is a testament to the forward-thinking vision that prioritizes
the diverse need and aspiration of all students and drive more stakeholders, including Tokyo Metropolitan Board of Education, who is providing an opportunity for the best selected student to experience and enjoy the next stage of education and Japanese culture as part of their success journey. Congratulations to the Ministry of Education for steering the course toward the future where vocational education and linguistic proficiency seamlessly intertwine, creating well-rounded individual ready to excel in both their chosen vocation and global arena. Hadirin yang terhormat, para guru, orang tua, dan yang paling khusus adalah siswa-siswa SMK yang saya kasihi. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan pencapaian yang luar biasa dari siswa terbaik SMK terkait dengan kecakapan bahasa Inggris yang diukur dengan program TOEIC. Dedikasi, kerja keras, dan semangat mereka untuk belajar tidak hanya membedakan mereka, tapi juga menjadi suluh bagi siswa lain untuk diikuti. Mengutip pesan Benjamin Franklin dengan bijak, melakukan lebih baik daripada berkata-kata dengan baik. Para siswa ini tidak hanya berbicara tentang kesuksesan, mereka telah menunjukkannya melalui keterampilan linguistik mereka yang luar biasa. Kata-kata mantan Presiden Amerika ini mengingatkan kita bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan hari ini kita menyaksikan perwujudan pesan ini dalam siswa berprestasi yang mencapai skor tertinggi TOEIC. Komitmen mereka terhadap keunggulan berfungsi sebagai contoh hidup, menginspirasi kita semua untuk mengubah aspirasi menjadi prestasi. Mari kita rayakan bersama tidak hanya penguasaan linguistik mereka, tetapi juga perwujudan makna pesan Presiden Benjamin Franklin dalam tindakan mereka. Selamat sekali lagi kepada pemenang SMK English Challenge 2023. Semoga prestasi Anda menjadi sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang dan juga sukses, serta doa kami semua yang terbaik untuk pendidikan kelanjutan Anda juga di Jepang. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kukasihi, ITC juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, atas fokus mereka secara konsisten dalam meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris siswa di SMK. Sebagaimana dibuktikan oleh kinerja luar biasa para siswa dalam tes TOEIC. Mengakui pentingnya keterampilan berbahasa dalam lanskap global saat ini, upaya strategis kementerian tidak hanya memberdayakan siswa dengan keahlian kejuruan, namun juga melengkapi mereka dengan instrumen vital, yakni berkomunikasi internasional. Prestasi ini mencerminkan dedikasi pendidikan yang holistik, memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari bidang kejuruan yang mereka pilih, memiliki keterampilan linguistik yang diperlukan untuk sukses di panggung global. Hari ini kita merayakan hasil luar biasa yang dicapai oleh siswa SMK. Kami kembali menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud dalam membina lingkungan belajar yang komprehensif yang melampaui batas-batas tradisional. Komitmen DSMK terhadap keunggulan dalam pendidikan bahasa adalah bukti visi berpikiran maju yang memprioritaskan beragam kebutuhan dan aspirasi semua siswa, menjadi aspirasi dan mendorong lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pendidikan Metropolitan Tokyo yang pada kesempatan ini juga memberikan beasiswa bagi siswa yang terpilih untuk mengalami tahap pendidikan lanjut dan menikmati budaya Jepang sebagai bagian dari perjalanan kesuksesan mereka. Sekali lagi selamat kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas menuju masa depan, di mana pendidikan kejuruan dan kemahiran linguistik terjalin mulus, menciptakan individu yang berpengetahuan luas, siap untuk menjadi yang terbaik, dan unggul dalam panggilan mereka di arena global. Terima kasih.
Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Jenny Lee, luar biasa sekali. Dan semoga sambutan-sambutan dari para pimpinan dapat menambah semangat kita semua untuk acara hari ini. Selanjutnya, untuk mengabadikan momen kebersamaan kami semua di sini, saya undang para hadirin yang hadir di ruangan ini untuk maju ke depan dan melakukan foto bersama dengan para Bapak Ibu yang ada di depan. Silakan. Oke, untuk adik-adik ada di belakang. Ya. Boleh tolong diaba-aba? Nah, kurang-kurang. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga adik-adik. Silahkan kembali duduk. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, saya mewakili International Test Center memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim Direktorat SMK yang juga sudah mengundang teman-teman siswa-siswi SMK yang meraih 10 besar nilai tertinggi di skor TOEIC. Dan saya pun juga ingin mengundang 3 orang dari 10 siswa terbaik ini untuk memberikan kesan dan pesannya tentang TOEIC. Saya undang dari SMK Maitreya Wira Batam, Zenergen Koli untuk maju ke depan. Silakan. Oke. Yang kedua, Joseph Joshua Anggita dari SMK Cinta Kasih Seci Jakarta. Dan juga yang ketiga adalah Raka Adian dari SMKN 2 Klaten. Oke, saya ingin mungkin agak ke sini ya. Biar nggak nutupin banget. Oke, saya mau interview sedikit pada teman-teman yang ada di depan tentang pelaksanaan TOEIC tahun 2023 ini. Jadi nanti saya akan tanya satu persatu. Semoga terlihat ya adik-adik di sini dan juga yang di depan. Oke. Saya mau tanya pada tadi Raka Dian ya, panggilannya siapa? Aja. Oke. Zen. Z? Zen. Zen aja. Zen, oke. Namanya? Joseph.
Oke, jadi kita ada Joseph, ada Zen, dan ada Raka. Sekarang saya mau tanya pada teman-teman di sini, boleh mulai dari Raka kali ya. Boleh tolong diceritakan gimana sih kesannya mengerjakan TOEIC? Ini pertama kalinya atau bukan? Sebelumnya saya pernah melakukan tes TOEIC dalam bentuk kayak pelatihan saja di ULB, bukan ULB, di ada institusi pembelajaran bahasa Inggris di Surakarta dan saya melakukan tes TOEIC untuk belajar sebelumnya ini. Oke, nah sekarang kan udah real tesnya ya dan mendapatkan skornya berapa? Waktu tes TOEIC saya mendapatkan skor 990. Wah, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, ini sebagai informasi pada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, 990 itu adalah skor tertinggi dari TOEIC. Jadi teman-teman ini sangat hebat sekali ya, Pak. Skornya juga sama 990, luar biasa. Tepuk tangan saya lagi untuk teman-teman ini. Oke, kalau saya boleh tahu tadi gimana sih mengerjakan TOEIC yang beneran gitu, yang real dan mendapatkan nilai 990, kesannya seperti apa tuh? Waktu saya mengerjakan sih, menurut saya ya mudah-mudah aja, nggak mendapatkan masalah apa-apa, saya kerjain sebisa mungkin. Keren, keren banget. Oke, gimana kalau dengan Zen? Sebenarnya sih sama juga ya. Gimana ya? Untuk mengerjakan itu ya langsung klik aja gitu waktu milih jawaban langsung mendengarnya langsung masuk ke situ. Kalau Joseph? Jadi kesan saya setelah mengerjakan tes TOEIC dua ketika ini ya sama kayak dua ini. Jadi saya ketika lihat soalnya cuman berdasarkan intuisi aja udah langsung tahu jawabannya. Jadi karena emang biasanya udah menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Jadi gak usah terlalu pikir terlalu banyak. Oke, keren banget, keren banget. Saya aja nilainya nggak segitu gitu. Dan ini tadi pakai intuisi, saya harus belajar dulu. Jadi semoga teman-teman yang 3 ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain ya. Dan saya percaya kalau di sini juga mungkin ada yang 990 juga, 985 seperti itu. Tapi teman-teman yang online yang mungkin nilainya tidak belum setinggi teman-teman ada di sini dan juga teman-teman yang duduk di sini juga, semoga terinspirasi ya untuk belajar dan terus meningkatkan bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, tadi apa namanya intuisi ya. Sekarang ada nggak sih yang apa ya belajar dulu gitu sebelum ngambil tes TOEIC? Kalau tadi kan Joseph kan nggak belajar ya. Nah, kalau yang Zen sama Raka, bagaimana tadi Raka juga sempat belajar ya? Nah, sebelumnya saya mengambil tes TOEIC duluan di ada institusi Inggris di Surakarta yang saya lupa namanya, Yogyakarta saya lupa namanya, dan saya melakukan tes TOEIC dahulu untuk mengetahui jenis-jenis soalnya seperti apa, biar saya lebih mengerti saat mengerjakan TOEIC benerannya. Oke, kalau Zen? Kalau dibilang belajar sih enggak ya, tapi kan kemarin-kemarinnya kan ada tes Viera-nya dulu ya, jadi agak udah terfamiliar sih sama soal-soalnya gitu. Oke, kalau Joseph serius nggak belajar sama sekali deh. Jadi ya sama dengan Zen, kalau belajar sih enggak, tapi dengan simulasi yang kemarin itu menurut saya membantu juga karena di bagian listening dari TOEIC itu kita hanya bisa menunggu. Jadi kita menunggu sampai dia selesai, audionya selesai, kita memilih di waktu itu dan nggak ada tombol untuk next. Jadi kadang juga bisa salah klik terus dia udah kelanjut. Itu pas simulasi saya gitu, jadi banyak yang salah karena itu. Tapi karena ada simulasi itu, jadi di tes sebenarnya nggak terjadi. Oke, terima kasih. Jadi persiapan itu penting ya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semuanya. Jadi kita bisa contoh dari teman-teman di sini bahwa persiapan belajar dan juga menggunakan intuisi pun juga penting seperti itu. Nah, dari teman-teman yang ada di sini, teman-teman bertiga dari Zen, Joseph dan juga Raka, kira-kira punya trik nggak sih apa pada saat mengerjakan TOEIC yang sekiranya itu bisa memotivasi teman-teman yang bergabung secara online
untuk bisa mengerjakan TOEIC tahun depan. Begitu. Kalau dibilang trik sih mungkin enggak ya, tapi pasti ada tipsnya kan. Yang pertama pasti fokus dulu, harus fokus kalau apalagi kalau listening ya kan, karena kadang-kadang emang nggak waktu lagi nggak fokus, udah lewat, jadi nggak kedengar kan mau soalnya bilang apa. Baru yang kedua ya harus ada proses eliminasinya, harus pakai logika juga kan. Jadi kadang-kadang kalau nggak kedengaran, kita masih bisa apa itu masih bisa tangkap, misalnya dari gambar yang dikasih atau dari emang dari topik-topik soalnya kan. Oke, gimana dengan Joseph? Jadi menurut saya di tes TOEIC pertama di bagian listening, menurut saya yang paling sulit adalah bagian di mana diberikan gambar dan harus memilih yang sesuai dengan gambar itu. Menurut saya itu membutuhkan logika karena gambar yang dikasih itu kualitasnya sangat 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 buruk kualitasnya. Jadi kadang bingung juga itu sebenarnya gambarnya menjelaskan apa. Dan itu untuk listening. Kalau sisanya menurut saya asal emang bisa mengerti yang dialognya misalnya atau monolognya sedang membicarakan apa, menurut saya sudah bisa menjawab. Dan untuk reading, saya tahu banyak orang ketika mengerjakan soal reading itu sukanya membaca pertanyaan dulu. Kemudian berdasarkan pertanyaan itu, baru dia cari-cari di passage-nya. Tapi menurut saya, kalau memang sudah bisa mengerti semua ya passage itu dalam bahasa Inggris, menurut saya lebih baik membaca passage-nya dulu dan mengerti passage-nya karena itu akan lebih cepat karena kita udah tahu passage-nya tentang apa. Jadi ketika membaca pertanyaannya langsung bisa jawab. Sedangkan kalau baca pertanyaan dulu baru cari-cari, itu jadinya harus diulang beberapa kali bacanya. Itu aja sih dari saya. Ya, Raka gimana? Kalau menurut saya sih waktu mengerjakan yang bagian listening lebih baik santai saja biar pas mendengarkan kita tidak pusing dulu gitu dengan terlalu fokus dan menjawabnya jadi lebih mudah. Sementara untuk bagian reading itu jawaban yang kita isi itu harus dengan confident gitu. Jangan nge-second doubt jawaban sendiri. Nanti pasti bakal jadi bingung lagi di kedepannya. Oke, terima kasih Zen, Joseph, dan Raka. Tadi Raka sempat sampaikan confidence, jadi memang ITC, International Test Center, bukan salah satu ya, tapi memang visi dan misi kami adalah confidence for everyone. Jadi kami ingin memberikan confidence atau tingkat kepercayaan diri pada teman-teman semua, tidak hanya di sektor edukasi, tapi juga sektor-sektor lainnya seperti industri dan juga pemerintahan. Dan saya sampaikan terima kasih banyak pada Zen, Joseph, dan juga Raka sudah memberikan tips dan trik dan juga mungkin dapat memotivasi teman-teman yang akan mengikuti tes TOEIC di tahun 2024. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Silakan kembali. Oh ya, oke. Oke, baik, baik. Yeah. There is some question for yours. Please answer in English. What is your impacts of your English competency in your study, especially in your vocational specialization? Understand? Okay, please. Well, I think like the biggest impact is how much more like resources I can access with that with that knowledge of the language. I can What is your specialization? like like resources to be Electrical on like art, like scientific articles, like news articles, Mm. like anecdotes, research papers, Yeah. like those the things you can find on the internet. Those Okay. definitely like broadens your like knowledge, especially when it comes to like vocational schools Mm. and vocational training, because a lot of vocational training involves experience, and Mm. what better way to get experience than by listening and studying from other people's experience.
Okay. This Well, my answer is almost exactly the same as his. By learning English, you get access to so many resources because simply the fact that there's not enough Indonesian translators for a lot of sources out there. So learning English is basically a necessity for you to learn more advanced concepts, whether it be research articles written by some Dutch guy who only speaks English. Well, we can't really expect him to write it in Indonesian now, can we? Which is why English is such a very important thing for us to learn knowledge more efficiently and better. okay. Yeah, I think it couldn't be said any better than that. Yeah. But so first of all, my specialization is software engineering. And unfortunately, there's a lack of Indonesian resources, especially in the field of CS, computer science, and software engineering. So since I was small, I've always been learning specifically from English resources. So I think I wouldn't have been able to be the person I am, have the skills I have without my English proficiency, because all of the resources I've learned from was in English. And well, as Raka said, there's a lack of Indonesian translations of the English resources because, well, Indonesian is in the top 10 international languages, but it's still not nearly as popular as English or Chinese. Okay. Okay, thank you very much. Give applause to your friends. Bapak Ibu atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Zen, Joseph, dan Raka, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, nah selanjutnya sekarang adalah sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu tentunya semuanya yang bergabung di sini dan juga secara daring, yaitu adalah pengumuman penghargaan TOEIC untuk SMK tahun 2023 yang bergabung secara online. Saya harap juga sama penasarannya dengan kita semua yang ada di sini. Dan tanpa menunggu waktu lama, saya akan umumkan dan bacakan kategori yang pertama. Mungkin sudah bisa ditebak ya, yaitu 10 siswa terbaik peraih TOEIC SMK tahun 2023 tertinggi se-Indonesia. Oke. Yang pertama, Andrea Chow dari SMK Bunda Mulia 1 Jakarta dengan TOEIC skor 990. Silakan maju ke depan. Yang kedua, Bernard Wu dari SMK Bunda Mulia 1 DKI Jakarta dengan TOEIC skor 990. Selanjutnya, Andrew Runi Mikael Sinaga dari SMK Mitra Industri Jawa Barat dengan TOEIC skor 990. Selanjutnya, Joseph Joshua Anggita dari SMK Cinta Kasih Seci DKI Jakarta dengan TOEIC skor 990. Selanjutnya, Raka Adian dari SMKN 2 Klaten, Jawa Tengah dengan TOEIC skor 990. Selanjutnya, Rakan Syah Lubis dari SMKN 2 Bandung, Jawa Barat dengan TOEIC skor 990. Selanjutnya, Wilson Winata dari SMK Kartini Batam, Kepulauan Riau dengan TOEIC skor 990. Selanjutnya, Zenergen Koli dari SMK Maitreya Wira Batam, Kepulauan Riau dengan TOEIC skor 990. Dan selanjutnya adalah Satria Muhammad Marshall Pratama dari SMKN 1 Cimahi, Jawa Barat dengan TOEIC skor 985. Selanjutnya, Matthew Febrian Leonard dari SMK Estrada 1 Jakarta dengan TOEIC skor 980. Oke, ini adalah 10 siswa terbaik se-Indonesia. Untuk TOEIC skornya bisa dilihat ya. Saya nggak kelihatan tapi TOEIC skornya tinggi-tinggi semuanya.
Oke, sekarang saya undang Bapak Direktur SMK untuk memberikan sertifikat kepada teman-teman peraih skor TOEIC tertinggi nasional. Silakan. Oke. Oke, selanjutnya saya undang Ibu Jenny Lee untuk memberikan sertifikatnya. Oke, setelah sertifikatnya diberikan semua, nanti kita teman-teman foto bersama dengan Bapak Wardani dan juga Ibu Jenny Lee. Oke, sekarang kita foto bersama dulu 10 teman-teman ini bersama dengan Bapak Wardani dan Ibu Jenny. Oh, yang dari Bogor nanti Bapak di apa namanya perwakilan provinsi. Iya, iya.
Betul. Oke, ya kita merapat dulu untuk foto. Sertifikatnya ditampilkan teman-teman. Oke, dikasih aba-aba ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali teman-teman ke tempatnya masing-masing. Oke, kepada gurunya nanti. Gurunya juga. Ya, teacher. Oke, Ibu Jenny dan Pak Victor dan juga Bapak Wardani serta Bapak Eru akan pamit seperti itu. Oh, Bapak masih di sini ya? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke, siap. Terima kasih Bu Jenny dan Pak Victor. Selanjutnya saya akan umumkan Provincial Best TOEIC Score Achiever, yaitu adalah kategori siswa SMK dengan skor terbaik per provinsi tahun 2023. Yang pertama adalah dari Provinsi Jawa Barat. Adalah Ayrton Senam Bucerazi dari SMKS Informatika Pesat Jawa Barat dengan TOEIC score 980 dan teman kita ini bergabung secara ada ya. Oke. Secara online dan ini adalah Muhammad Nur Ihsan Arif dari SMAK Bogor Jawa Barat dengan TOEIC score 980 yang bergabung di sini silahkan maju ke depan. Selanjutnya adalah Adifa Rashida dari SMK S Madinatul Quran Jawa Barat dengan TOEIC score 975 dan ini juga bergabung secara online. Apakah yang online bisa ditampilkan supaya kita bisa foto secara hybrid? Iya. Oke, untuk sertifikatnya saya undang Bapak Direktur SMK, Bapak Wardani untuk memberikan kepada Muhammad Nur Ihsan Arif dari SMAK Bogor, Jawa Barat yang meraih TOEIC score sebesar 980. Mohon maaf. Oke. Oke, terima kasih Muhammad Nur Ihsan Arif. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Satu lagi. Ya. Ya, dan ada guru juga yang hadir di sini sebagai most influential teacher. Jadi ada satu guru di sini dari 10 guru terbaik atau guru berpengaruh tahun 2023. Saya undang
Saya undang Ibu Salsabila Aulia Herawati dari SMK Mitra Industri Jawa Barat sebagai the most influential teacher tahun 2023. Ya, sertifikat. Ya, pada Bapak Wardani sertifikatnya ya. Oke, terima kasih Ibu Salsabila dan Bapak Wardani. Boleh kembali ke tempat duduk. Oke, oke. Ya, terima kasih banyak Bapak Wardani sudah datang. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kami lanjutkan untuk pengumuman Most Influential Teacher kategori guru berpengaruh tahun 2023. Ya. Ya. Oke, ada Ibu Safianti Rizky Ahadia. Selanjutnya, Ibu Larasati Khairunisa. Selanjutnya, Ibu Dwi Rini Manfaati. Lalu Ibu Diana Parera SPD Empar. Lalu tadi ada Ibu Salsabila Aulia Herawati. Ada Ibu atau Bapak Ade Suci Romadona SPD. Ada Umi Habibah. Ada Ibu atau Bapak Endang Setiawan. Ada Ibu Sri Wahyuni. Ada Bapak Lukman Hafiz Muiz. Dan itu adalah 10 guru terbaik yang berhasil menggather siswa untuk mengikuti Viera di sekolahnya. Seperti itu. Dan selanjutnya ini mungkin cepat saja teman-teman semuanya karena ini kategori siswa SMK dengan skor terbaik per provinsi tahun 2023 terdapat 31 provinsi yang join. Namun kita juga akan tetap bacakan karena teman-teman juga bergabung secara daring. Yang pertama adalah dari Provinsi Aceh. Sorry, yang kedua karena tadi yang pertama adalah Jawa Barat dari Provinsi Aceh. Ada dari SMKN 1 Banda Aceh, Pang Nanggro Johansyah Vici. Selanjutnya dari SMKN 5 Telkom Banda Aceh atas nama Sultan Muhammad Rafi. Dengan Deza Muhammad Fadil dari SMKN 1 Banda Aceh. Ini adalah top 3 dari Provinsi Banda Aceh. Selanjutnya adalah dari Provinsi Bali. Dari SMKN 1 Mas Ubud adalah Iwayan Ari Putra. Dari SMKN 1 Denpasar, Zahwa Parisa Rahman.
Dari SMKS PGRI 5 Denpasar, Bali, Cumanyu Nikita Marsyanda, itu adalah dari Provinsi Bali. Selanjutnya dari Provinsi Banten adalah Jocelyn Zeta William dari SMKS Strada Daan Mogot. Dengan Stephen Yo, sama dari SMKS Strada Daan Mogot. Dan terakhir adalah Mayoris Henry dari SMKN 1 Tangerang. Selanjutnya dari Provinsi Bengkulu, ada Cinara Arich Trinanda dari SMKN 1 Kota Bengkulu. Selanjutnya Aidil Ibnu Ahmad dari SMKN 1 Kota Bengkulu. Dengan Muhammad Abdus Sattar dari SMKN 1 Kota Bengkulu juga. Selanjutnya adalah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari SMKN 2 Kasihan atas nama Emmanuel Hernut Condro Hartanto. Atas nama Said Berata dari SMKN 1 Bantul. Selanjutnya adalah Muhammad Galang Raditya Putra dari SMKN 6 Yogyakarta. Selanjutnya adalah dari Provinsi DKI Jakarta. Adalah Bumi Tama Raditya Widodo dari SMKN 25 Jakarta. Dari SMKN 5 Jakarta, Muhammad Saladin Grafiandi. Selanjutnya yang terakhir adalah Muhammad Pradipta Arya Anindita dari SMKN 46 Jakarta. Selanjutnya dari Jawa Tengah adalah Kiera Andrivi Naya Natara dari SMK Raden Umar Said. Selanjutnya Mahendra Ahmad Taruno dari SMKN 7 Semarang. Dan yang terakhir adalah Daniel Victorius Benedict dari SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur, masih Pulau Jawa. Dari SMKN 4 Malang, atas nama Marcel Dwison Tawi. Selanjutnya Narendra Adin Viandra Putra dari SMKN 4 Malang. Dan yang terakhir adalah SMK Telkom Sidoarjo atas nama Imam Wicaksono Suherman. Selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Barat. Atas nama Calvin Saptawijaya dari SMKN 1 Teluk Kramat. Atas nama Sumar Oktaviadi, SMK Kristen Immanuel. Dan yang terakhir adalah Brian Jasper dari SMK Kristen Immanuel. Selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama M. Rizky Dinar dari SMKN 3 Banjarbaru, atas nama Muhammad Reva Arya Pratama dari SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru, atas nama Rebecca Caroline Setiawan, sama dari SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru. Dan kita move ke Kalimantan Tengah, atas nama Irfan Hakim dari SMKN 3 Sampit, dari SMKN 1 Palangkaraya atas nama Maulana Azhari, dari SMKN 1 Sampit, Banyu Biru, Ahmad Rizal. Selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Saiful Arifin dari SMKN 2 Balikpapan, atas nama Muhammad Radit Iksan Pratama dari SMKN 2 Balikpapan, atas nama Ramadhani Rozikin Hasya dari SMKN 1 Tenggarong. Selanjutnya dari Kalimantan Utara, atas nama Cecilia Angeline Stefani Tumundo dari SMKN 2 Malinau, atas nama Helmi Ainulido dari SMKN 1 Bunyu, atas nama Samawati Eka Nursafitri dari SMKN 2 Malinau. Selanjutnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Dervin Fernando dari SMKN 1 Parit 3, atas nama Cyril Alif Arayan dari SMKN 2 Pangkal Pinang, dan yang terakhir adalah Fatih Rijaya dari SMKN 1 Pangkal Pinang. Selanjutnya dari Kepulauan Riau, atas nama Jimmy dari SMK Maitreya Wira Batam,
Atas nama Dinda Khairunisa dari SMKN 2 Batam. Atas nama Naufal Raffi Siregar dari SMKN 7 Batam. Selanjutnya adalah dari Provinsi Lampung. Atas nama Hanif Tresna Yuda dari SMKN 4 Bandar Lampung. Atas nama Alivia Putri Rahmadani dari SMKN 1 Bandar Lampung. Atas nama Raka Arkan Meaza dari SMKN 1 Bandar Lampung. Selanjutnya adalah dari Provinsi Maluku. Atas nama Rohaji Amanullah Tuasikal dari SMKN 2 Ambon. Atas nama Adelard Y.W. Tomazia dari SMKN 2 Ambon. Atas nama Melam Fatarik Sofyan dari SMKN 2 Ambon. Selanjutnya adalah dari Provinsi Maluku Utara. Adalah Mokhtar Naufal Putra Mudafar Samadi dari SMKN 1 Kota Ternate. Atas nama Abi Herbian R. Jafar dari SMKN 1 Kota Ternate. Dan yang terakhir dari SMK yang sama adalah Migdad Aksyar M. Isam. Selanjutnya adalah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama Ulfa Latifatul Agnia dari SMK Ilhami Aikmel. Atas nama R. Agus Agil Feliano dari SMKN 5 Mataram. Dan masih dari SMK yang sama, atas nama Hasna Nurhani. Selanjutnya dari Nusa Tenggara Timur. Atas nama Frederick William Lay dari SMKN 1 Kupang. Atas nama Angelix Margata Tlaan dari SMKN 1 Kupang. Atas nama Sevinka Christine Panjaitan dari SMKN 1 Kupang. Dan dari Provinsi Papua, atas nama Ahmad Pratama dari SMKN 1 Nabire. Atas nama Rian Adrian Ahmad dari SMKS Yapis Biak. Dan yang terakhir adalah Muhammad Faisal Rahmawan dari SMKN 1 Nabire. Dan selanjutnya dari Provinsi Papua Barat, atas nama Izar Nur Imawan dari SMKN 3 Sorong. Atas nama Rizky Pratama Junaidi dari SMKN 3 Sorong. Dan yang terakhir adalah Diorama Adumta Kaban dari SMKN 3 Sorong. Selanjutnya dari Provinsi Riau, atas nama Brian Pratama dari SMK Meta Maitreya. Masih dari SMK yang sama, atas nama Halbert Willy Winata. Atas nama Rian Laurensa Putra dari SMKN 1 Pekanbaru. Selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Barat, atas nama Nurul Takiyah dari SMKN 2 Majene. Oh, hanya satu ya. Oke. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Raffi Ramzi Ramadan dari SMKN 10 Makassar. Atas nama Amanda Della Septia dari SMK Telkom Makassar. Dan masih dari SMK yang sama, atas nama Alil Gizra Jaisyu Muhammad. Selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama Ibnu Gifari dari SMKN 2 Palu. Atas nama Moh Said Ma'arif dari SMKN 3 Palu. Masih dari SMK yang sama, atas nama Muhammad Aras Dwi Saputra. Selanjutnya dari Sulawesi Utara, atas nama Noel Prince Hebrew Mangundap dari SMKS Kristen 1 Tomohon. Masih dari SMK yang sama, atas nama Bima Theo Ishak Samael Rumondor. Dan masih dari SMK yang sama juga, atas nama Jevi Deo Nawan. Selanjutnya dari Sumatera Barat, dari SMKN Analis Kimia Padang, atas nama Aditya Hafiz Wicaksono. Masih dari SMK yang sama, SMKN Analis Kimia Padang atas nama Raffi Altarik. Dan dari SMKN 2 Padang atas nama Rangga Yuda. Selanjutnya adalah dari Sumatera Selatan. Dari SMKN 2 Palembang atas nama M. Satria Dia Ulhak. Lalu dari SMKN 2 Palembang lagi atas nama Muhammad Kuzaifah Al-Muttakin. Dan masih dari SMKN 2 Palembang adalah Yafi Zabir Alan Faren. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Utara, atas nama Rahel Emilio dari SMKS Methodist Charles Wesley. Dari SMKS Sultan Iskandar Muda atas nama Joni Wijaya.
Dan dari SMKS Methodist Charles Wesley atas nama James Napoleon Lai. Dan itu semua tadi adalah teman-teman dari SMK seluruh Indonesia dari 31 provinsi yang meraih skor tertinggi dari provinsinya masing-masing. Dan selanjutnya saya umumkan dan bacakan kategori 3 SMK terbaik dengan rata-rata TOEIC tertinggi dan dengan jumlah siswa sekolah yang di atas rata-rata ya, yaitu adalah minimal 200 siswa. Yang pertama adalah SMK Maitreya Wira Batam. Lalu yang kedua adalah SMKN 1 Cibinong. Dan yang terakhir adalah SMK Wikrama Bogor. Tepuk tangan untuk sekolahnya teman-teman. Oke, jadi itu adalah 3 SMK ya yang dikategorikan sebagai SMK terbaik se-Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin share kepada para hadirin bahwa terdapat 20 SMK dengan siswanya yang meraih skor TOEIC tertinggi. International Test Center memberikan apresiasi berupa implementasi program peningkatan kompetensi bahasa asing dengan English Discoveries dan juga peningkatan kompetensi dan sertifikasi literasi digital dengan IC3 atau Internet on Computing Course Certification. Dan masing-masing sekolah mendapatkan 400 program tersebut, tadi ya ada IC3 dan juga English Discoveries, sebagai bekal kompetensi untuk tingkat tengah yaitu kelas 11, dan juga tingkat akhir yaitu kelas 12 pun juga kelas 13. Dan berikut adalah sekolah-sekolahnya. Jadi ada 20 sekolah yang mendapatkan program yang saya sebutkan tadi. Ada SMK Maitreya Wira Batam, ada SMK Negeri 1 Teluk Kramat, ada SMK SMAK Bogor, ada SMK Strada 1 Jakarta, ada SMK Raden Umar Said Kudus, SMK Negeri 2 Klaten, SMK Mitra Industri MM 2100, SMKN 46 Jakarta, SMKN 2 Balikpapan, SMKN 2 Kota Bekasi, SMKN 7 Semarang, SMKN 1 Cimahi, SMKN 5 Jakarta, SMKN 2 Bandung, SMKN 4 Malang, SMKN 1 Kota Bekasi, SMK Cinta Kasih Seci, SMK MVP ARS Internasional, SMK Informatika Pesat, dan yang terakhir adalah SMK N4 Bandung. Kami harap dengan pengumuman penghargaan ini bermanfaat untuk para awardee ya. Kami menyebutnya awardee dari sisi siswa, guru, dan juga sekolah. Juga meningkatkan motivasi para hadirin yang ada di sini dan juga secara online untuk terus melangkah maju supaya menjadi yang terbaik dengan versi TOEIC di SMK maupun juga terbaik versi dirinya sendiri tentunya. Selanjutnya, untuk menutup sesi pagi hari ini, kami akan memutar video sebagai wrap up ya untuk TOEIC SMK tahun 2023.
tulisan ya tak nampak kalau jauh-jauh. Udah, hidup nih. Oh gitu. Bincang-bincang sebuah sebuah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kita ini udah di masa-masa dunia industri yang biasanya banyak banget industri itu yang membutuhkan sumber daya manusia yang perlu untuk bisa bahasa Inggris. Jadi untuk aku terutama anak SMK, kalau misalkan ingin melanjutkan ke dalam dunia kerja, aku yakin aku pasti bakal perlu banget bahasa Inggris, entah untuk keperluan studiku di masa setelah ini ataupun untuk keperluan dunia kerja nanti. Bu, impian terbesar saya mengenai kemampuan bahasa Inggris ini ketika saya sudah bisa mencari uang sendiri ataupun saya sudah lulus dari SMK maupun jenjang kuliah, saya bisa berjelajah atau berpergian liburan ke luar negeri dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Menurut aku kemampuan itu, well, it's surprisingly so good. Penjelasannya menarik, terus pengajarnya juga istilahnya apa lah, ngajarinya tuh bahasa masa kini, jadi untuk kita siswa-siswa yang masih remaja bisa gampang banget nerimanya. Cuman mungkin karena itu lewat semacam Google Meet atau Zoom, jadi suaranya kurang jelas. Tapi sejauh ini cara menyampaikannya dari narator yang ada itu udah bagus banget. Harapan dari saya sendiri, semoga dari tes yang telah saya kerjakan tadi dapat mendapatkan nilai yang baik ataupun memuaskan. Selanjutnya juga dari sertifikat yang akan saya dapatkan apabila nilai saya mencakupi dari sertifikat tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.
baik saat saya mau melamar pekerjaan ataupun saat saya mau menempuh pendidikan yang lebih lanjut lagi. Nama saya Narwani Bazar Cantona, saya koordinator bahasa Inggris SMK Negeri 2 Yogyakarta. Untuk bahasa Inggris tahun kemarin kami sangat kecewa karena jumlah siswa yang lolos hanya 40 siswa, sementara tahun sebelumnya itu banyak. Dan untuk tahun ini saya sangat bangga sekali karena bisa lebih meningkat lagi, bisa 115 siswa, sehingga bisa mendapatkan bonus untuk guru 10 guru. Menurut pendapat saya sendiri, program tersebut sangat amat bagus karena dari kalangan saya atau kaum muda yang bisa dibilang baik SMK, nah yang kelas 12 ataupun kelas 13 itu bisa tahu bagaimana bahasa Inggrisnya apakah sudah baik, apakah perlu ditingkatkan lagi, ataupun apakah kita sudah bisa untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya juga dengan adanya program ini yang dimana tidak dipungut biaya, kita sangat amat beruntung karena tidak semua kalangan kita bisa mendapatkan program ini. Dan saya sangat berharap siswa-siswa kami bisa ikut semuanya dalam seleksi yang pertama dan bisa lolos untuk yang seleksi keduanya nanti lebih banyak lagi, sehingga meningkat yang lebih bagus lagi. Goodbye. Selamat datang di SMK Negeri 2 Ambon. Si hai guys. Impian terbesar saya setelah menguasai bahasa Inggris ialah untuk menjadi seorang programmer. Soalnya di dalam dunia programming kita membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus agar bisa mengerti setiap kode yang ada di dalam baris kode tersebut. Menurut saya bahasa Inggris sangat penting, apalagi di kehidupan sekarang. Menurut saya seperti halnya saya yang mengambil jurusan teknik komputer dan informatika, ketika kita membuat sebuah program, kita memerlukan bahasa Inggris. Oleh karena itu, bahasa Inggris sangat penting untuk saya. Dan juga saya ingin berteman dengan orang-orang di luar negeri untuk menambah wawasan saya, sehingga bahasa Inggris sangat penting untuk diri saya. Seperti itu. Harapan saya ke depannya, saya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke dalam dunia kerja. Soalnya saya sudah memiliki sertifikat TOEIC yang sudah diverifikasi dan diakui secara internasional. Impian terbesar saya saat saya sudah menguasai bahasa Inggris, saya ingin meraih cita-cita saya. Cita-cita saya adalah bekerja di bandara, di mana bandara membutuhkan pekerja yang kuat akan bahasa Inggris, karena kita akan menghadapi orang-orang asing di mana kita juga harus lancar dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Krista Hapari dari SMK Negeri 2 Ambon. Saya bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Untuk pelaksanaan tes TOEIC di sekolah kami berjalan aman, tertib, dan lancar, baik dari sisi peralatan penunjang yang cukup aman, dan dari sisi peserta didik pun mereka siap untuk mengikuti kegiatan tes TOEIC ini. Menurut kami, program SMK English Challenge sangat bermanfaat, baik bagi kami di SMK Negeri 2 Ambon maupun bagi SMK se-Indonesia. Mengapa? Karena program SMK English Challenge membantu peserta didik untuk bagaimana dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang baik. Ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran ataupun saat nanti mereka sudah lulus. Bahkan saat mencari pekerjaan bisa menjadi bekal mereka untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan yang baik. Planning for better future. Planning for better future. Oke.
Video tersebut adalah wrap up kegiatan TOEIC tahun 2023 atas kerjasama International Test Center dengan Direktorat SMK. Kami berharap pelaksanaan TOEIC 2023 ini itu memberikan manfaat yang baik kepada teman-teman semuanya yang bergabung di sini pun juga yang secara daring. Dan selanjutnya ini adalah akhir dari sesi pada pagi hari ini. Nanti pukul 13.30 atau setengah 2 siang waktu Indonesia Barat, kita akan mulai kembali di sini lagi bersama teman-teman semuanya secara offline pun juga yang online, yang dari Zoom, untuk mendengarkan atau menyaksikan seminar ya tadi kalau teman-teman bilangnya ya, katakannya ya. Ini sebetulnya adalah sharing session tentang literasi digital dan juga literasi bahasa asing. Nanti akan dibawakan oleh Direktur International Test Center oleh Bapak Tony Arbianto dan juga Ibu Hafilia Ismanto. Beliau-beliau ini akan share kepada kita semua tentang pentingnya literasi digital dan juga bahasa Inggris, terutama untuk workforce dan juga yang teman-teman di sini yang akan ke luar negeri tentunya. Pun juga perlu teman-teman ketahui bahwa sertifikasi TOEIC yang teman-teman punya dan juga kita juga ada tadi sempat saya sebutkan sertifikasi IC3 atau Internet and Computing Core Certification, itu adalah sertifikasi literasi digital, itu digunakan juga di banyak negara di seluruh dunia. Oke, saya Fahma Inayah bersama dengan tim International Test Center pamit undur diri di sesi pagi pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sini, di ruangan ini, dan yang online juga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyebutan nama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, teman-teman boleh taking break. Nanti setengah 2 kembali ke sini ya. Untuk yang online, boleh Bapak dan Ibu serta teman-teman untuk taking break juga. Nanti kita pukul setengah 2 waktu Indonesia Barat bisa kembali ke Zoom pun juga YouTube live stream. Untuk YouTube live stream, linknya berbeda. Jadi mungkin untuk masuk di link yang berbeda nantinya. Terima kasih.